Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di atas farm lagi. Ini jam setengah 4 habis asar. Dan ini kita udah mulai persiapan ya untuk bikin penuangan. Jadi ini besok akan kita kuras bak. Jadi kalau kalian lihat itu ada bak yang numpuk. Kita ada 30 yang lagi jaga telur. Ini kebetulan telurnya udah pada netes. Jadi kalau misalnya kemarin udah kita angkat indukannya 2 hari yang lalu, ini ikan udah netes tapi burayaknya belum bisa berenang bebas, jadi kemungkinan lusa baru bisa dia pindah ke pembesaran. Dan ini kabar baiknya, alhamdulillah progresan farm udah mulai banyak. Jadi kalau dari sini sampai ke sana ini kapasitas 70 lubuk, tapi kalau misalnya yang ini kapasitas sekitar kiri kanan ya, kiri kanan kapasitas ini kalau full kapasitasnya 40 lubuk Kak. Nah tapi kabar buruknya ini udah gak bisa menampung Kak. Jadi bisa dibilang udah over kapasitas. Jadi bisa menampung sampai di bulan ini aja, karena ini pindah ke pembesaran. Untuk 30 lubuk akan penuh semua di sana, penuh terus di sini nanti kiri kanan bakalan penuh. Nah nanti ketika kita ngebreed lagi satu kali, misalnya ngebreednya 40 pasang, kemungkinan kita bakal taruh di sini atas bawah. Kabar buruknya ini kita udah nggak ada tempat lagi di atas. Kabar buruknya ya, karena kalau misalnya kalian lihat kita ngebreednya skala besar, ini 30 pasang lagi jaga burayak baru netes. Dan ini juga sama, ini kebanyakan jenisnya Guardian, Barongsai, RGGM, Multicolor, sama ada RKC dan juga ada Blue Rim. Nah ini ada, kalau kalian lihat ini ada 1 2 3 4, ini ada 4, ada 4 sebenarnya. Ini niatnya dulu kita bikin untuk kolam ikan konsumsi, karena kalau di depan kalian lihat ada ternak, ada kolam nila gua tapi udah habis, udah panen. Dan ini gua belum pasti ini mau dibuat apa, karena memang rencananya dulu pengen dibikin kolam ikan gurame ya, atau pembesaran gurame di atas. Tapi kita berpikir ulang lagi, dan kebetulan gue nggak jadi ngambil pembesaran ikan konsumsi di sini, karena prepare-nya itu kerjaannya nambah lagi nantinya. Dan karena memang sekarang kita fokus ke cupang aja, karena permintaannya sangat tinggi yang pertama, dan yang kedua permintaan kita sangat tinggi tapi kapasitas kita kurang. Makanya ini akan gua rubah lagi, kemungkinan nanti ini akan kita bikin kolam ikan cupang dengan metode tingkat. Jadi di bawah satu, di atas satu. Nanti kita akan bikin tingginya cuma 30 cm atas, sama bawah juga 30 cm, untuk kapasitas airnya 20 cm. Yang penting kolam ikan akan kita perbanyak lagi ya. Karena memang kalau misalnya kalian lihat progresan cupang sekarang alhamdulillah sangat meningkat ya. Kita kemarin panen FCCP, alhamdulillah permintaannya udah tinggi banget. Jadi udah kita kirim sebagian semua. Jadi progresannya udah mulai berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan, dan semoga berjalan sesuai yang diharapkan lah. Jadi kita tetap ikhtiar. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini semuanya burayak semua ini. Ini kita bener-bener baru mulai dari nol lagi ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar mulai lagi dari nol, kita bener-bener dari nol ngebreednya ya, bukan jalan di sininya, tapi ngebreednya. Karena kita kematian massalnya di 2 bulan yang lalu kita mengalami kematian massal di sini, habis semua total. Dan ini kita baru mulai lagi start di bulan Juli ya. Di bulan Juli pertengahan kita baru ngebreed lagi. Nah ini udah hampir umur 1 bulan ya. Nah dari sana, yang di sana udah 1 bulan, terus yang di sini deretan pertama ini udah 3 mingguan lebih, hampir 1 bulan lagi. Jadi pindah ke sini yang 2 minggu, ini yang 10 hari ke sana. Karena memang kita ngebreednya itu seminggu sekali, atau ini pindah ke pembesaran, di kita langsung ngebreed lagi. Nah kabar baiknya, alhamdulillah ini udah mulai banyak. Jadi rencananya kalau panen ini serentak banyak Kak. Kalau misalnya ini serentaknya lancar, panen sampai ke bulan akhir tahun, kita akan panen secara kontinu, atau bisa dibilang nggak akan putus, kecuali kalau misalnya terkena seleksi alam atau terkena penyakit ya. Semoga aja lancar, kita minta doanya buat kalian biar kita support nanti indukan yang berkualitas buat kalian, harga promo ya. Kalau kalian lihat ini juga sama, ini juga burayak, jenisnya apa? Ini jenisnya Blue Rim. Ini padat banget ini padat banget. Nah kalau kalian lihat ini padat banget, dan ini semuanya akan kita
pecah dua karena ini terlalu padat. Ini burayaknya satu bak aja ini lebih dari 500 ekor. Ini satu induk ya, belum kita pecah dua karena memang masih terlalu kecil. Jadi biar kita rawat dulu di sini, biar agak gedean dikit baru kita pecah dua biar dia nggak stres. Kalau misalnya kita pecah dua berarti ini kemungkinan akan bertambah lagi baknya. Jadi ini udah over kapasitas. Jadi rencananya di bulan September nanti kita akan buka lahan farm kedua yang di depan. Kalau misalnya kalian lihat itu ada kolam bulat nila, dan itu akan gue jadiin kolam ikan cupang lagi. Nanti itu akan kita bongkar rencananya. Kenapa dibongkar? Sayang buang-buang duit. Sebenarnya kita ternak nila karena gue pengen coba untuk usaha ke jenis yang lain, atau bisa dibilang prepare usaha jenis yang lain. Kalau kalian lihat konten gue yang di tahun lalu, kita pengen usaha nila itu biar ada usaha yang kedua di jenis ikan konsumsi juga sama. Cuman kendalanya satu, kalau misalnya kita lanjutin lagi yang nilanya, untuk ikan cupang di sini over kapasitas, kita nggak ada lahan lagi. Jadi kita harus milih salah satu. Jadi kenapa kita korbanin ikan nilanya, nggak kita lanjutin yang kolam bundar itu, kita pilih untuk fokus di ikan cupang karena memang over kapasitas ini udah nggak menampung. Jadi nanti ini kolam 1, 2, 3, 4 ini akan kita rubah. Nanti kita akan bikin kolam tingkat atas sama bawah, kita akan maksimalin biar bisa menampung. Jadi nanti kita akan digabung untuk ikan cupang. Jadi kolamnya kan ini 2 kali 1,5. Nanti kita akan bikin 3 induk jadi 1. Jadi biar lebih banyak banyak menampung ikan lah. Jadi nggak banyak tempat karena kalau di bak seperti ini terlalu sempit. Kalau misalnya kebanyakan nggak bisa tebar padat. Kalau di sini nanti kita akan kasih terpal. Jadi nanti terpalnya itu tinggi airnya cuma setinggi itu yang ada di bawah bajaringan. Kenapa? Karena memang untuk pembesaran ikan cupang nggak perlu tinggi, yang penting tinggi airnya itu 20 cm aja udah cukup, Jadi nanti kita akan satu induk, satu tempat ini kemungkinan ada 3 atau 5 pasang lah, nggak usah banyak-banyak, yang penting pembesarannya lancar. Jadi karena memang kita udah over kapasitas, jadi ini udah nggak memungkinkan kalau kita ngebreed di bulan September untuk kapasitas besar lagi. Jadi ini 30 lubuk aja udah pada netes. Ini akan penuh semua, yang di sana akan penuh, yang di sana juga kiri kanan akan penuh dengan penebaran burayak yang ini ya. Karena memang ini udah lumayan banyak. Terus yang di sini ini buat apa? Yang di sini tuh nanti ini buat pecahan yang kedua ya. Karena di sana ada banyak banget lubukan yang memang harus dipecah untuk 2. Karena kalau nggak dipecah burayak nggak bakalan gede, lama gedenya. Karena ini kepadatan. Makanya kalau di bak seperti ini kita nggak bisa tebar padat, harus 250 ekor maksimal. Kalau lebih dari 250 ekor kita kasih pakan jor-joran banyak banget, tetap nggak bakalan gede, lama gedenya, kecentet lah jatuhnya. Makanya kita harus ditebar 2. Jadi buat kalian tetap semangat, progresan kita masih berlanjut, progresan kita akan terus berlanjut sampai ke depannya. Dan ini update buat kalian kalau misalnya kalian pengen lihat kondisi yang sekarang. Jadi besok gua akan kuras bak ini semua untuk persiapan penebaran burayak ke pembesaran di bak ya. Karena kalau yang ini sekarang usianya udah 1 bulan, udah lumayan gede, jadi udah bisa kelihatan ya nih. Ini masih base girl, ini masih 1 bulan, jadi masih base girl. Nanti ini akan proses mutasinya ke selo, kemungkinan 2 mingguan lagi. Jadi 2 mingguan lagi ini akan proses mutasi ke selo. Jadi buat kalian tetap semangat, cetak yang berkualitas, karena ikan sebanyak apapun di sini kalau misalnya berkualitas bisa menghasilkan hasil di kemudian hari. Jadi kalau misalnya kalian tanya butuh berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk beternak ikan cupang, gak usah banyak-banyak modal, mulai dari awal aja. Jangan gue bilang kalau misalnya kalian punya modal 10 juta, 20 juta, 30 juta atau 100 juta, jangan dipakai semua modal. Pakainya itu 1 juta aja udah cukup, 1 juta kalian beli 3 pasang yang harganya itu 350.000 artinya, atau yang grade-nya itu yang grade A, itu udah cukup untuk memulai usaha. Atau kalau misalnya enggak, yang 500.000 sepasang aja udah lumayan, karena nggak usah banyak-banyak, mulai dari bawah dulu. Gue juga sama, mulai dari bawah. Kalau misalnya dari atas kalian punya modal banyak terus kalian langsung lakukan untuk usaha, ketika nanti dapatnya trouble di usaha, entah itu jenisnya, entah itu ada trouble di usaha di pertengahan segala macam, kalian akan bingung untuk mengatasi trouble-nya. Tapi kalau misalnya kalian mulai dari bawah untuk menuju ke atas, kalian udah paham tentang tentang yang namanya pondasi untuk bertahan ya ketika ada trouble di usaha. Jadi kan nggak akan goyang, sama yang gua alami juga. Jadi kita mulai dari bawah dulu. Kalau misalnya mulai dari atas, jadiin pelajaran buat yang lalu-lalu. Udah banyak banget orang-orang yang memulai usaha
langsung dari atas dengan modal besar, tapi ketika mendapatkan trouble di pertengahan usahanya, dia bingung kayak gimana cara untuk survive di usaha, cara mengatasinya segala macam, akhirnya kolaps usahanya, akhirnya bangkrut. Nah, jadiin pelajaran itu, mulai dari bawah lebih baik daripada mulai dari atas. Nanti kalau misalnya udah meningkat, baru kalian akan bisa merasakan untuk survive di usaha ikan cupang ini, terutama bagaimana mengatasi masalahnya dengan pengalaman kalian sendiri. Gue juga sama belajar dari pengalaman. Ya udah gitu aja kali ini, Nanti kita akan update lagi untuk perkembangan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.